Anda bukan memiliki penyakit yang kronis, ya, penyakit yang berbahaya, penyakit mematikan, tidak teman-teman. Ya. Ini hanya dari asam lambung saja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman ya? Kembali lagi saya Oji Tanjung hadir untuk Anda. Masih ya membahas seputaran GERD, asam lambung, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Saya harap teman-teman semuanya terus berpikir positif ya guna cepat penyembuhan Anda. Jangan terlalu berpikir negatif terus teman-teman ya. Dan kemudian buat teman-teman yang baru menemukan channel saya dan mengalami gangguan yang sama, silahkan di scroll down di video-video saya yang sebelumnya teman-teman ya, ikuti saja. Karena pengarahan-pengarahan yang saya berikan itu saya buat untuk mendukung kesembuhan Anda teman-teman ya. Dan tentu Anda segera cepat sembuh teman-teman ya. Ini yang saya harapkan. Dan di video kali ini saya akan membahas apa saja yang membuat kita sulit untuk sembuh. Nah, ini yang memang saya harus sampaikan teman-teman ya. Mengenai hal ini, dan jadi pikiran Anda bisa relax kembali teman-teman ya. Apa step-step dan langkah-langkah yang harus Anda hindari untuk mendukung diri Anda untuk segera sembuh dari gangguan GERD, asam lambung, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis, dan didukung sama obat-obat yang mungkin Anda bisa konsumsi teman-teman ya. Karena minum obat juga emang harus teman-teman ya. Baik dari obat dokter maupun obat tradisional, silakan tapi dengan takaran yang pas teman-teman, seperti itu. Kebanyakan ya dari teman-teman ini yang membuat sulit untuk sembuh ya. Pertama ini yang paling sangat rentan sekali, yaitu adalah berpikir negatif teman-teman ya. Makanya di video saya terus-menerus saya gaungkan ya ke teman-teman untuk selalu berpikir positif, bahwa gangguan ini hanya dari asam lambung yang meningkat, itu saja teman-teman. Bukan yang lain teman-teman ya. Anda bukan memiliki penyakit yang kronis, ya, penyakit yang berbahaya, penyakit mematikan, tidak teman-teman ya. Ini hanya dari asam lambung saja, itu saja. Ketika Anda memiliki sensasi, terus tiba-tiba sensasi datang ya, Anda kaget seperti itu, takut, cemas ya, seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ini adalah pengaruh dari asam lambung yang belum stabil. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yang membuat Anda sulit sembuh itu adalah mengekang diri teman-teman. Ya. Di sini maksud saya mengekang, tidak mau makan ini, tidak mau makan itu, makannya hanya rebusan saja. Ini yang menyebabkan badan Anda lemes teman-teman ya. Jadi rubah mindset ya, pola pikir Anda rubah, silakan coba makanan teman-teman ya. Jangan terpaku sama makanan itu. Ini yang dulu juga saya sempat eating disorder teman-teman, gara-gara informasi di luar teman-teman, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Intinya sebenarnya kalau makanan itu cocok di lambung Anda, makan saja teman-teman. Dan makanan yang cocok di Anda belum cocok di orang lain itu. Jadi apapun makanannya dicoba saja. Ketika ada sensasi, ya ditinggalkan saja, jangan dimakan lagi teman-teman. Ini hanya sementara. Besok ya kalau udah sembuh, teman-teman bisa makan lagi. Ya, gitu teman-teman. Jangan pantang makanan ya. Terus kemudian mengekang diri ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan ya, Anda bebas untuk mencoba makanan. Hanya saja saya meminta untuk dihindari makanan yang bergas, yang berkafein ya, terus kemudian yang alot, makanan yang alot ya. Itu saja teman-teman ya. Kalau pedas relatif teman-teman ya. Jangan sampai pedas kayak orang makan pedas yang ini, tentu nggak boleh teman-teman ya. Pedas ya udah pedas biasa, jangan terlalu pedas amat ya gitu.
biasa saja yang pedas, yang penting ada rasa pedasnya. Bagi teman-teman yang memiliki gangguan dispepsia fungsional, teman-teman ya. Jadi kalau dispepsia organik ya pedas tentu nggak boleh, teman. Makanan-makanan yang keras tidak boleh dikonsumsi. Apalagi makanan alot ya, untuk di stop sementara. Tapi kalau teman-teman yang memiliki gangguan dispepsia fungsional, ini dispepsia fungsional ini nggak ada luka, teman-teman ya. Cuman lambungnya aja fungsinya yang error, teman-teman, belum normal 100%. Itu saja, teman-teman ya. Ini ya pokoknya yang membuat Anda juga sulit sembuh ya, yang saya sampaikan tadi. Terus kemudian yang membuat Anda sulit sembuh adalah dukungan. Nah, dukungan dari keluarga, sahabat, andetolan, suami, istri sangat perlu sekali. Dan dukungan-dukungan ini juga Anda bisa dapatkan dari motivator, teman-teman. Silakan ya. Jadi jangan sampai keluarga tidak mendukung karena mereka tidak paham, teman-teman. Anda sudah mulai emosi tinggi, akhirnya asam lambungnya tinggi kembali, teman-teman ya. Hilangkan konflik atau jauhi konflik ya, baik yang ada di rumah maupun di tempat yang lain, sekecil apapun, teman-teman, konflik tersebut. Karena ini sangat mendukung kesembuhan, teman-teman. Terus kemudian yang membuat Anda sulit sembuh juga itu adalah perkataan orang lain ya. Mungkin ya Anda bisa dapatkan perkataan orang lain yang dapat menyinggung atau mengejek Anda atau bertanya kok kurus. Jadi mikir ya, pikirannya jalan gitu. Akhirnya ya cemas lagi. Jangan-jangan saya mati nih. Enggak, teman-teman. Percayalah. Ini hanya momentary saja. Ketika lambung Anda normal, semuanya BB Anda akan naik, teman-teman. Naik seperti itu. Saya juga begitu dulu, teman-teman ya. Drastis, teman-teman, turunnya. Dan sekarang ya balik lagi gitu loh. BB-nya naik lagi gitu. Terus yang membuat Anda juga sulit sembuh adalah mental Anda yang lemah. Nah, ini adalah satu kesatuan ya, teman-teman, karena mental yang lemah, apalagi Anda memiliki anxiety atau psikosomatis. Ini ya harus dukungan yang kuat, teman-teman. Mental, karena apa? Anda harus keluar rumah, jangan takut jatuh, jangan takut Anda akan pingsan, teman-teman. Saya dari 2018, teman-teman, memiliki gangguan ini sampai saya sembuh, tidak pernah pingsan. Anda boleh tanya di sosial media manapun, apakah ada yang pingsan? Tidak akan ada yang pingsan, teman-teman. Rasanya aja seperti mau pingsan. Tapi ini tergantung kembali dari mental teman-teman ya. Jadi ada ya teman-teman yang memiliki mental kecil, besar begini, begitu. Jadi saya tidak mau memaksa di mental ini. Ini tergantung dari keberanian teman-teman ya. Saya sejatinya hanya ingin teman-teman sembuh, ingin teman-teman mulai berpikir ya bahwa gangguan ini pikiran ini adalah kunci utamanya ya. Teman-teman, saya ingin Anda berpikir seperti itu ya. Terus kemudian yang membuat Anda juga sulit sembuh, menganggap diri kita kena sihir, teman-teman ya. Ini nih salah satunya. Saya juga pernah berpikir seperti dulu, teman-teman ya. Sampai ke dukun, teman-teman. Ya, ruqyah saya pernah, teman-teman. Dukun saya pernah ya. Artinya saya harus terbuka, teman-teman ya. Karena memang pola pikirnya nggak main di situ. Menganggap bahwa ini adalah penyakit yang dari gangguan sihir apa segala macam gitu. Ujung-ujungnya ya uang habis, teman-teman, untuk bayar ini bayar itu ya. Saya habis puluhan juta, teman-teman. Rumah saya habis. Gangguan ini ya, menganggap bahwa diri kita memiliki penyakit yang berat. Ini salah satu ya penyebab sulit Anda sembuh yang saya sebutkan tadi. Terus yang membuat Anda sulit sembuh itu adalah sering googling, sering searching, teman-teman. Anda tidak googling atau tidak searching, tapi ketika Anda main sosmed nih, di bawahnya ada berita buruk, teman-teman.
terus Anda kepo, Anda klik lagi, nanti ketemukan ulasan-ulasan yang nggak baik. Kalau saya dulu ketika saya masih parah dulu, ketika saya nggak googling ya, saya nggak searching di Google, tapi melihat berita buruk di sosial media, ya udah saya scroll lagi teman-teman, nggak perlu dibaca, karena itu akan mengganggu teman-teman, ya. Mengganggu percepatan penyembuhan. Itu saja teman-teman, ya. Ingat yang saya sampaikan tadi, ya. Ini yang membuat Anda sulit akan sembuh karena hal-hal yang tadi. Percayalah bahwa ini adalah momentary. Kemudian Anda harus berpikir realistis, ya. Anda mengalami gangguan lambung ini dulu berapa tahun, ya. Anda menyiksa lambung dulu. Itulah itu. Pikirnya seperti itu. Terus Anda ingin sembuh cepat, ya, nggak mungkin teman-teman. Inilah butuh proses, ya, proses. Nanti akan bertahap teman-teman, akan sembuh seperti biasa lagi, seperti itu. Jadi saya tidak menganggap teman-teman tidak responsif, tidak. Ini hanya saja saya ingin membangun pola pikir teman-teman, membangun support, dukungan, ya, kepada teman-teman semuanya, sehingga teman-teman bisa bersemangat lagi untuk menjalani gangguan ini teman-teman, karena sejatinya Anda pasti akan sembuh. Baik, ya, itu saja video kali ini. Semoga video-video saya bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi wasilah kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan itu yang saya harapkan buat teman-teman. Ketika ada pertanyaan silahkan di komen, insya Allah saya akan jawab, ya. Jadi tidak perlu harus dipikirkan, karena pertanyaan Anda akan mendapat jawaban dari saya teman-teman, dan tidak akan memikirkannya terus menerus. Kalau pikir-pikir terus nanti, ya, cemasan datang lagi, cemasan tinggi, ya, asam lambung naik lagi. Itu yang saya tidak mau, makanya saya tetap akan menjawab pertanyaan teman-teman. Sekian dulu video kali ini, maafkan jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.